Oke, baik kita lanjutkan ya. Jadi kita tadi baru sampai contoh ya. Untuk slide-nya sudah muncul ya. Sudah. Sudah. Slide Oke. 3. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penulisan sebuah apositif itu. Jadi sebenarnya untuk mengidentifikasi itu adalah apositif itu sangat mudah karena apositif biasanya ditandai dengan koma. Mungkin satu, mungkin dua. Gini. Nah, di sini ada penjelasannya. My friend itu termasuk atau dia adalah apositif. Nah, fungsinya sebagai informasi tambahan untuk subjek John. Jadi kayak misalkan kita punya teman, namanya siapa, nah kita kan bisa memberikan informasi tambahan itu, ataupun bisa memberitahukan profesinya dia, misalkan Mr. Afif, an English teacher. Nah itu jadi biar lebih jelas. Cristiano Ronaldo, uh, a good football player. Nah, jadi untuk apositif nanti kita bisa mengetahuinya dari penulisannya. Nah, cara membuat apositif itu harus terbuat dari kata benda atau non phrase. Jadi kata benda itu nama lainnya adalah non phrase. Nah, non phrase itu adalah kata benda yang ditambah kata sifat sebelum kata benda tersebut. Nah, ini ada a boy, ini kata benda. Nah, kalau sebelumnya dikasih sifat, nah ini jadi namanya non phrase. Tapi tetap ini termasuk kata benda. An international badminton player. Nah, badminton player ini artinya pemain badminton. Kan dia benda orang. Nah, tapi sebelumnya ada kata international. Ini cuma sifatnya si badminton player ini. Jadi ini namanya non phrase. Tapi kalau cuma John itu namanya noun, gitu ya. Jadi kata benda itu bisa ditambah kata sifat, bisa tidak, tergantung kita. Kalau mau lebih jelas, bendanya ya dikasih kata sifat. Jadi cara membuat apositif harus terbuat dari kata benda atau non phrase. Terus penulisannya bagaimana untuk apositif kalau mau ditambahkan di dalam kalimat. Nah, yang cara pertama ini itu kita bisa meletakkan apositifnya di antara subjek dan verb. Dengan catatan apositifnya itu nanti diapit tanda koma dua biar tahu. Kalau yang diapit tanda koma dua itu hanyalah apositif sebagai informasi tambahan untuk subjeknya. Nah, nanti kalau ada soal, ada kata benda di awal, terus ada koma, titik-titik, koma, terus kata kerja, maka titik-titiknya ini pilih pilihan ganda yang kata benda sebagai ya, positifnya si subjek tersebut. Nah, jadi kalau mau nulis positif seperti itu, bisa yang diapit tanda koma dua. Dan yang perlu diperhatikan kata kerjanya pasti setelah koma yang kedua. Terus untuk cara yang kedua, apositifnya bisa diletakkan sebelum subjek dengan catatan dikasih satu koma. Jadi bikin kalimat dulu, misalkan subjek, verb, objek. Nah, kasih koma sebelum subjek diisi apositif. Nah, apositif ini harus maknanya menjelaskan ini harus sama gitu. Jadi kalau misalkan ini terbuat dari kata benda tapi kok nggak mewakili yang dijelaskan, yang dikasih informasi tambahan, ya itu bukan apositif. Misalkan John an apple. Nah kan nggak nyambung kan. John sebuah apel. Nah, kan nggak nyambung, harus nyambung apositifnya. Nah untuk apositif biasanya soalnya berada di nomor-nomor awal kayak nomor satu, nomor dua, nomor tiga di situ. Nanti kalau ada komanya terus di pilihan ganda ada kata bendanya, maka itu bisa disimpulkan itu adalah soal menguji tentang apositif. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah sebuah kalimat bisa memiliki apositif sebagai informasi tambahan untuk subjek. Apositif itu letaknya dekat dengan subjek, bisa sebelumnya subjek, bisa juga setelahnya subjek. Untuk penulisan apositif pasti ditandai dengan koma. Bisa satu koma,
bisa juga 2 koma. Apositif terbuat dari kata benda atau non-phrase dan maknanya sama atau memberikan informasi tambahan untuk subjek tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau apositifnya setelah subjek, maka diapit tanda koma 2. Kalau sebelumnya subjek, dikasih 1 koma. Gitu. Udah selesai. Dan ini ada contohnya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Di sini ada koma 2. Maka sudah Belum bisa ganti, Mas. disimpulkan ini belum ganti. Slide-nya. Ya, Bu. Sudah. Oke, jadi contoh yang pertama di sini ada koma 2. Maka bisa kita simpulkan yang diapit tanda koma 2 ini adalah apositif, di mana subjeknya ya di depan sendiri gitu. The best student in the class. Jadi yang jadi apositif adalah the best student. Siswa terbaik. Kalau in the class ini cuma keterangan. Nah, example 1 ini ada kalimat belum lengkap, tugasnya diminta melengkapi dengan ABCD ini. Nah, yang kurang lengkap apakah subjeknya, apakah verbnya, atau mungkin ada apositif di sini. Nah, untuk kata kerjanya sudah ketemu yaitu is attending. Nah, sebelumnya is maka harus ada subjek. Di sini ada George, tapi di sini ada koma 2, maka George ini bukanlah subjek tapi informasi tambahan atau apositif. Nah, berarti yang belum ada adalah subjeknya ya. Nah, maka cari pilihan ganda yang berupa kata benda karena subjek harus terbuat dari kata benda. Jadi jawabannya adalah my friend. Nah, kalimatnya aslinya my friend is attending the lecture. Tapi dikasih tambahan informasi untuk my friend yaitu siapa? George. Itu. Terus example kedua di sini ada koma 1. Berarti kita bisa menyimpulkan maka yang sebelum koma ini adalah informasi tambahan untuk Sarah. Nah, apositif harus menggunakan benda. Eliminasi yang ada pilihan ganda bukan kata benda. Kayak kata kerja atau misalkan kata keterangan. Nah, kalau mau dieliminasi yang B karena di sini ada kata kerjanya is. Yang C ini juga ada is. Yang D ini ada play. Maka yang tepat jawabannya adalah A. An excellent basketball player. Seorang pemain basket yang baik atau yang bagus. Ini namanya apositif. Dari apositifnya kan ada panjang. Ini kata bendanya dikasih sifat excellent. Itu. Oke, itu sudah selesai untuk belajar materi apositif. Silakan ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang kita latihan di sini untuk mengidentifikasi kalimatnya itu correct atau incorrect. Kalau kalimatnya correct, maka ada subjek, ada verbnya. Kalau kalimatnya incorrect, maka kalimatnya tidak ada subjek ataupun tidak ada verbnya. Tetapi kan kita lagi belajar apositif, maka kita harus fokus kali aja nanti ada apositifnya. Coba lihat nanti penulisannya ada komanya apa enggak itu. Nah, contoh yang pertama di sini kata kerjanya sudah ketemu yaitu is undertaking. Maka sebelumnya namanya subjek yaitu the new owner. Berarti kalimatnya udah berdiri. Lah di sini ada koma. Oh, berarti kalau ada koma sebelum subjek, maka itu adalah apositif. Kita cek apositifnya apakah pakai kata benda? Iya, yaitu the sun. Kalau ini cuma keterangan aja. Itu. Jadi kalimatnya sudah benar. Ini subjeknya, ini cuma apositif, ini verbnya. Terus yang nomor 2 di sini kata kerjanya sudah ketemu yang ed ini verb nomor 2. Berarti sebelumnya harus ada subjek. Nah, kita perhatikan sebelum graduated ada koma 2. Ini bukan subjek tapi apositif. Maka subjeknya itu berada sebelumnya. Tapi kita lihat di sini adalah last semester. Last semester kan kata keterangan. Maka pelakunya
yang lulus ini belum ada. Berarti yang nomor 2 jawabannya incorrect ya. Nah, tinggal latihan, silahkan satu persatu dari Miss Dewi. Ya, Miss Dewi. Nomor 3, cari ada koma berapa nih. Kalau A positif kan ada yang 2 koma, ada yang 1 koma. Valentine, Valentine's Day, Ya, subjeknya mana, Miss Dewi? Hari Valentine. Iya, Valentine Day. Terus yang diapit tanda koma 2 ini apa? Positif. Oke, betul ya. Nah, subjeknya udah ada. Terus kata kerjanya sudah ada? Is. Is, iya. Setelah is ini objek, ini keterangan. Berarti kalimatnya udah berdiri ya. Iya, Ya. jadi hari Valentine itu apa? Tanggal 14 Februari kan dikasih informasi untuk Valentine Day ini. Terus yang Ya. berikutnya nomor 4, Bu Siti. Coba perhatikan ada koma 2 apa enggak. Kalau ada itu apa? Subjeknya mana ada belum? 1,2 Iya, berarti subjek. ini subjek atau apositif, Bu? Chief Executive Officer sebenarnya itu positif ya. Oke, ini apositif ya, Bu ya. Tapi mm-mm. Kata kerjanya Tapi sudah at ada. long has ada Iya, has berarti kan decided subjeknya kalau yang diapit subjeknya tanda koma 2 ini harus berada sebelumnya apositif kan? di depan sendiri. Iya, tapi Mm-mm. di sini kan Tapi pakai ini bukan at, noun ya. bukan noun. Ini Iya, keterangan kan? tangan. Berarti subjeknya Peran belum waktu belum ada, belum incorrect ada, ya. incorrect. Iya. Terus yang nomor 5, Miss eh, Tria, perhatikan penulisannya. Coba ada berapa koma nih? 1 koma, 2 koma. Ada Yang nomor 5. nomor 5 ya. Iya, Ada 5. ada 2 koma ya Terus ini ya. tonight. Oke, jadi yang leftover from last night ini yang debit tanda koma 2 ini adalah A positif ya. Oke, Ya. berarti subjeknya berada sebelum A positif itu yaitu tonight supper. Ini kan kata benda sudah, ya kan? Nah, berarti ini sudah subjek. Tinggal cari kata kerja. Kalau kata kerjanya pasti setelah koma yang kedua. Jadi kata kerjanya mana, Miss Tria? Kata kerjanya yang did not taste ya. Iya, kayaknya Miss Tria ini apa namanya? eh Suaranya nggak ada, mungkin networknya nggak begitu bagus. Iya, jadi Miss Tria, Eh, uh-uh. Maaf, lagi agak susah jadi putus-putus. Oh iya iya iya. Iya, jadi untuk yang nomor 5 ini jawabannya korek, Miss Tria. Subjek dan verbnya sudah ada. Ada tambahan apositif ini di antara koma ini. Gitu ya. Ini subjek, ini verb, ini objek, ini keterangan. Terus yang nomor 6, Miss Dewi, komanya ada Korek berapa, Miss Dewi? 1 Satu. Berarti kalau komanya satu, untuk A positifnya berada di mana? di depan. Di depan. Oke, A positif kan pakai kata benda ya. Nah, berarti ini Ya. sudah kata benda, maka subjeknya mana? The door Kata kerjanya was. was kept. Iya, ini was Ya. biasanya diikuti verb 3. Jadi satukan, jadi ini kalimat pasif. Ya, berarti sudah Ya. lengkap kan? Sudah. Oke, jadi jawabannya correct. Terus satu lagi, Bu Siti, yang nomor 7. Ada nomor 7 ya. Ada 2 koma. Iya, Ada 2 koma. In the cold of winter, I will have to
Kita cari subjeknya dulu. Oke. Kalau yang Overheating diapit tanda koma unit. 2 itu hanya sebagai Positifnya iya, itu berarti di tengah kan. uh, Overheating unit lah subjeknya kan mestinya yang depan dulu. iya. Tapi In the cold of winter itu tapi bukan noun. oke. Itu keterangan ya Bu ya. Keterangan. Maka subjeknya sudah ada belum Bu? Belum. Belum. Berarti jawabannya adalah Incorrect. iya. Incorrect. Kalau kata kerjanya itu setelah koma yang kedua yaitu Yang kedua, would not turn. wouldn't not. Iya. Wouldn't turn on. Wouldn't turn ya. Wouldn't turn on. Wouldn't turn on. Oke. Terus yang nomor 5, Mistria masih bagus koneksinya? Belum. Iya aja. Lumayan. Lumayan. Nah, coba dijawab Miss. Nomor 5 ini kalimatnya 5 ke benar apa 8. enggak? Nomor 8. Tuh, nomor 8 coba. Mana Mistria? Subjeknya mana? Verbnya mana? Coba. Oh, kayaknya koneksinya nggak bagus nih. Ya, jadi yang nomor 8 ini subjeknya adalah the new tile pattern. Nah, koma 2 ini hanya penanda apositif yaitu yellow flowers. Ini cuma keterangan. Kata kerjanya brightens up. Nah, ini really ini cuma keterangan aja ya. Jadi kalimatnya sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada verbnya. Ini apositifnya juga sudah menggunakan kata benda. Terus kalau yang nomor 9 ini ada koma. Ini was ini kata kerjanya. Was ready. Ini kata kerjanya. Kalau finally ini cuma keterangan. Berarti sebelumnya was di sini nanti harus ada subjek. Nah, subjek harus satu kata benda saja. Tapi kita perhatikan di sini ada dua kata benda. The high power computer sama the most powerful machine. Nah, berarti kata benda ini kalau seperti ini nggak bisa jadi subjek. Maka caranya dengan menjadikan kata benda yang satunya sebagai apositif. Berhubung di sini sudah ada koma satu, maka tinggal dikasih koma aja di sini nih. Setelah komputer. Jadi subjeknya nanti komputer yang diapit tanda koma 2 sebagai apositifnya. Tapi kalau nomor 9 ini incorrect. Kalau betul kayak tadi. Terus yang nomor 8 ini ada koma 1. Berarti kalau koma 1 kemungkinannya sebelumnya adalah sebuah apositif. Kita cek apakah ini benda. A long time friend and confident. Berarti ini sudah kata benda. Maka ini fungsinya sebagai apositif si subjeknya yaitu psychologist. Ini subjeknya, ini verbnya was invited. Oven ini cuma keterangan. Jadi hati-hati biasanya ada keterangan di sini. Jadi kalimatnya sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada verbnya, jadi nggak ada masalah. Jadi jawabannya adalah correct. Itu. Nah itu sudah selesai ya untuk belajar apositif. Jadi nanti hati-hati kalau untuk apositif biasanya munculnya di nomor-nomor 1, 2, 3 di situ. Nanti kalau ada koma-koma ya lihat pilihan gandanya ada pilihan kata benda kemungkinan itu apositif. Sudah selesai. Silakan mungkin ada pertanyaan. Nanya aja ya. Apa-apa. Nah, kalau nggak ada, kita latihan ya. Nah, ini slide-nya sudah ganti. Saya harap udah berubah juga di situ. Udah berubah kan? Ya, ya. Nah, kita berlatih sebentar aja. Ini yang latihan nanti
yaitu subject verb dan apositif. Kalau present participle ini kita belum belajar, nanti bisa kita singgung sedikit di soal. Jadi soal di sini fokus ke materi kurang subjek dan kurang verb, dan ada tambahan apositif materinya. Nomor 1, Miss Dewi, lihat yang kosong di mana. Slide-nya belum Setelahnya, ganti. oh belum. Iya. Udah ya? Satu. Oke, nomor 1 ini titik-titik bla 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 portray the degrees of bla bla bla. Nah, kalau mau menjawab soal, maka perhatikan tanda yang kosong di mana, di depan, di tengah, di belakang. Terus lihat juga setelah titik-titik itu kata apa. Nah, kalimat itu adalah rangkaian kata berpola subject verb. Nah, ini kira-kira kurangnya apa, Miss Dewi? Subjek. Oke, kata kerjanya adalah Portrayed. objeknya. The descendants of the Iya, South in of this iya. novel. Iya, jadi objeknya adalah kata benda berada setelah kata kerja. Ini the descendants. Jadi setelahnya ini pakai preposisi, ini namanya keterangan. Keterangan Iya. pertama, keterangan kedua, dan sampai ke belakang ini. Nah, subjek tadi harus menggunakan kata benda. Tinggal cari yang kata benda. Yang mana? B. Yang B ya. William Iya. Faulkner. Oh. Iya. Kalau yang A ini adalah penghubungnya. Nggak bisa ya. Harus kata benda aja. Yang C ini juga ada penghubung ini although. Yang D ada penghubungnya. Oke, terus berikutnya yang nomor 2, Bu Siti, silahkan. Bentar Mas. Barusan break saya Oh iya iya, baca nggak apa-apa. baca WA. Gimana ini diminta apa Mas? Diminta melengkapi kalimatnya. Apakah kalimatnya di sini kurang subjek, kurang verb, atau cuma kurang pemanis saja? Pemanis ya kayak aksesoris lah gitu. Oh, yang nomor 2 ini ya, yang Iya societies ini. ini. Oke, Societies. bla 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 to at least At least. busy made use of mold to treat bla bla bla. Nah, Magic itu verbnya ya. iya, made ini adalah verb ya Bu ya. Verb, Ini verb nomor 2. berarti mesti nyari Nah, subjek. subjeknya kira-kira udah ada belum Societies. ini yang depan sendiri? Ini subjek, societies Nah, ya. berarti Societies kalimatnya kan sudah lengkap berdiri ya. sebenarnya. Iya, maka titik-titiknya di sini nggak boleh menambah subjek lagi, Subjek, nggak boleh nggak menambah boleh kata nambah verb, verb. kata Nah, kerja. cari pilihan ganda yang ada itu Hmm, tadi untuk dieliminasi. Mana yang harus dieliminasi, Bu? kalau berarti nggak boleh subjek, nggak boleh verb. Iya. Kalau yang they itu ada subjek. Oke. The date is back ada is-nya, itu ada verbnya Nah, lagi ya. jadi tinggal Dating back, C dating sama lah ya, noun ya. Date back, iya. dating Kalau ya mas ya. dating, iya. Date back, Kalau oh date, yang dating ya. mm-mm. Kalau date ini Date. tadi bisa jadi verb satu, bisa jadi verb satu ing gitu. Tapi kalau cuma date aja, ini verb satu kok bisa? Nah, ini kan Harus ada ada. dating, ya kan? Mm-mm. Jadi yang tepat yang mana, Bu? Jawabannya? Yang C, Yang C, iya. C, Ah, ah. Iya, societies jadi dating back to it. ya, jadi di sini kalimatnya karena sudah berdiri, sudah ada subjek dan Subject. juga ada verbnya, maka titik-titik di sini cukup isi dengan pemanis. Pemanis itu kata sifat. Nah, kata sifat itu bisa terbuat dari verb satu ing, tapi In, syaratnya nggak usah dikasih to be. to be, Iya, nggak perlu ada nggak to usah be-nya. ya. Kalau ada Heeh. to be-nya nanti jadi kata kerja.
Tapi kalau misalkan nggak ada to be-nya, dia hanya sebagai kata sifat. Kata sifat itu cuma pemanis saja, tambahan aja, menjelaskan kata benda sebelumnya. Jadi anggap Subject. nggak ada. Iya. Jadi jawabannya C di Oh, sini. C. Itu. Kalau dead ini kata kerja, kok bisa ini kata kerja? Karena kalau ing-nya dibuang maka akan jadi dead aja kan, jadi verb 1. Nanti double kata kerja Verb-nya dengan dead. double. Iya. Oke, terus Ya, berikutnya Miss Tria, kalau networknya bagus, Ya, udah mendingan. udah meninggal. Oke, jadi untuk yang soal nomor 3 di sini kalimatnya kemungkinan kurang subjek, kurang verb. Bisa juga kurang subjek, bisa kurang verb juga bisa. Tinggal analisa kata per kata di sini. Ini ada kata since. Since ini jenisnya preposisi. Kalau preposisi itu kan tadi fungsinya hanya sebagai kata keterangan kan. Nah, jadi anggaplah ini enggak ada lah. Nah, kan mau bikin kalimat, cuma di sini awalnya yang kosong. Kira-kira kemungkinannya kurangnya apa, Misteri ya? Kalimat itu rangkaian Berarti kata berpola S dan P. Kalau enggak SPOK. Jadi eh yang D bukan. yang D, the novel has become itu ya. Iya. Iya, tepat sekali, Miss Rita. Jadi di sini kalimatnya memang belum ada SP-nya, belum berdiri. Taunya karena di sini setelah titik-titik itu diikuti benda. Kalau ada kata benda di belakang itu namanya objek. Nah, kalau objek sudah ada maka yang kurang ya dua, subjek sama verb. Nah, tinggal cari subjek itu benda, the novel. Kata kerjanya ini sudah jelas has become. Kalau has itu memang diikuti verb nomor 3 jadi satu kesatuan. Nah, ini jadi objeknya. Setelah objek ini keterangannya ada dua, of literature sama in most literate societies. Nah, oke. Terus yang berikutnya Bu Miss Dewi ya. Iya. Oke, dari depan ini kalimatnya sudah berdiri belum, Miss Dewi? Sudah. Sudah ya. Subjeknya adalah scientist. Ini Scientist. artinya ilmuwan. Kata kerjanya adalah are Are now beginning. only big. Iya. Kalau no only ini keterangan aja. Jadi kata kerjanya sebenarnya are beginning, to be sama verb ing. Setelahnya ini cuma Ya. keterangan kan, to understand the factor. Bla bla bla. Nah, karena kalimatnya di sini sudah berdiri, maka titik-titik di sini nggak boleh menambah subjek, nggak boleh menambah kata benda. Nanti double dengan di sini. Iya. Nggak boleh menambah kata kerja, nanti double lagi dengan ini. Jadi eliminasi yang subjek, yang kata kerja. Maka di sini Iya. cukup kasih apa? Kasih pemanis saja. Pemanis itu kata sifat, Miss. Biar nanti menjelaskan kata sebelumnya. Itu. Kalau pemanis itu tadi bisa pakai yang tadi, yang kayak gini nih. Nah, mana yang kata kerja yang harus dieliminasi, Miss Dewi? Mana kata yang harus dieliminasi? Nggak boleh nambah They subjek. Iya, yang mana? they cause Iya, C. the cause. Iya, sudah jelas. Ini ada D-nya kan? Iya. Terus cari kata kerja juga nggak boleh ditambahkan. Nah, ini kan mirip-mirip nih. Mana yang kata kerja? Kata kerja itu verb 1 itu kata kerja, verb 1S itu kata kerja, to be dan verb ing itu kata kerja. Mana yang kata kerja di sini untuk dieliminasi? A dan D. A dan D. Udah jelas ini cause ini verb 1 karena di sini ada D ada cause, udah jelas kan? Maka jawabannya apa, Miss? B.
Iya, be. Nah, ini verb ing. Ini bukan kata kerja. Kalau verb ing nggak ada to be-nya diletakkan di sini, ini jadi kata sifat. Jadi verb ing itu bisa jadi kata sifat dengan syarat tidak dikasih is, am, are, was, were. Maka itu Iya, hanya sebagai pemanis kata sebelumnya. Gitu ya. iya, Terus Bu Siti yang berikutnya, the Arctic Circle throughout the Northern America, Europe, and Asia. Nah, ini sudah ada apa, Bu? Sudah ada subjek, Oke, mana yang the harus article. dieliminasi? Yang dieliminasi yang ada non ini, the Iya, past the past sudah jelas. itu, Terus it past juga enggak, it terus past juga passing, enggak. Nah, oke, jadi passing juga asing juga. Berarti jawabannya D, D. passing. Iya. Jadi di sini kalimatnya sudah ada subjek dan Oh, setelahnya kan masih kosong ya, Bu ya. iya, Berarti verb, butuhnya kalau kata itu verb, kerja. Karena di sini kata kerja. through ini preposisi kayak in, at, on. Maka ini cuma keterangan sampai ke belakang. Nah, yang verb ini yang verb satu, ini verb satu S. Taruh di sini. S. Iya. Kalau verb ing kurang to be. Kalau nggak ada to be-nya ini pemanis, cuma sifatnya ini kan dianggap nggak ada. Itu. Oke, terus berikutnya Miss Lita, silakan lihat subjeknya mana, verbnya udah ada belum. Kalau sudah ada subjek, sudah ada verb, berarti kalimat sudah berdiri, Udah, maka udah titik-titiknya berdiri gitu. iya. Mana yang Berarti titik-titik. uh-uh. Mungkin mungkin they speak. Oke. Kalau subjek kan sudah ada ya, kata kerja sudah ada, maka titik-titiknya ini ya nggak boleh menambah subjek lagi, nggak boleh menambah verb lagi. Nanti jadi double, double subject, double verb. Jadi di sini isi pemanis saja, aksesoris saja. Aksesorisnya tinggal pakai apa, dilihat pilihan gandanya juga di sini. Yang jelas nggak boleh nambah subjek, nggak boleh nambah benda di sini, nggak boleh nambah verb. Berarti mana yang harus eh, dieliminasi? berarti B ya. Iya, jawabannya yang mana? Halo? Iya, Yang B. jawabannya yang D. Iya, speaking ya. Iya, jawabannya yang D ini, Miss. Kenapa bukan? Kenapa bukan yang mana? Bukan they speak. Cicaku is home to more than per Iya, million people. iya karena di sini Spanish. kalimatnya kan sudah berdiri nih. Jadi Chicago ini subjeknya, is itu verb, home itu adalah objek, to sampai people ini keterangan. Tapi keterangannya pakai sebuah preposisi. Nah, membuat keterangan pakai preposisi itu dengan cara preposisi plus kata benda di belakangnya. Nah, maka karena kalimatnya sudah berdiri di sini, jadi nggak boleh nambah verb. Nanti double dengan is. Nah, cari yang verb dulu. Speak. Ini verb satu. Oh Ini sudah ya. jelas verb. Nggak bisa. Ini kan ada speak lagi kan? Nggak bisa juga. Mm. Apalagi ada Oh D-nya. ya. Kalau ada D-nya kalimatnya jadi dua. Kalau kalimatnya dua harus ada tambahan penghubung. Nah, ini nggak ada penghubungnya. Nggak bisa. Itu. Karena ini sama, sudah jelas kita eliminasi. Spoke. Ini verb nomor dua kan? Jadi verb juga. Iya. Nah, berarti yang tepat speaking. Kalau speaking, verb satu ing ini Eh, bukan kata kerja. Ini adalah kata sifat pemanis untuk menjelaskan kata benda sebelumnya yaitu people. Kalau pemanis anggap nggak ada. ber- Ya, berarti kalau misalkan ada komanya itu bisa pakai they speak ya. ya kalau ada komanya terus dikasih n bisa itu. Karena kalau kita mau membuat kalimat dua atau lebih dari satu, syaratnya kalimat pertama sudah berdiri,
terus dikasih penghubung, baru kalimat yang kedua. Nah, kalau penghubung pakai yang and, pakai but, pakai or, itu persyaratannya nanti dikasih koma dulu sebelum menghubungnya. Misalkan I go to school, koma, and I study English there. Gitu. Jadi nggak bisa membuat dua kalimat dengan hanya menggunakan penghubung koma, itu nggak bisa. Jadi koma itu untuk tambahan sebuah penghubung yang penghubung jenis koordinat konektor. Nanti juga ada materinya kalau setelah materi ini participle gitu. Jadi kalau mau pakai they speak bisa aja di sini cuma dikasih koma, dikasih penghubung dulu gitu. Oke, Oke, ada lagi? makasih. Oke. Terus berikutnya Miss Dewi, lihat kalimatnya yang Ya, kosong di mana. Setelahnya depan. ini udah ada kata kerjanya atau cuma keterangan aja ini? Keterangan on the first Saturday in May. Iya, berarti kalimatnya udah ada belum? Belum. Nah, maka jawabannya yang mana? B. Iya, The yang Kentucky B. Derby. Iya, the Kentucky Derby is run. Jadi subjeknya Kentucky Derby, kata kerjanya is run itu. Ini kalimat pasif namanya karena gabungan to be dengan verb nomor 3. Itu. Kalau ini sudah jelas ini cuma keterangan. C tuh ini juga keterangan. Kalau ini penghubung, kalau penghubung maka nanti ada kalimat lagi di sini dua, tapi di sini nggak ada, jadi nggak bisa. Oke, terus Bu Siti yang berikutnya, according to titik-titik quantum mechanics, it is. Nah, It is. It ini is kalimat ya Bu it. ya. It mulai it is. It Iya, is. ini kalimatnya dimulai dari sini. Iya. Nah, Jadi jadi di sini depan ada itu. koma ya Bu ya. mm, Nah, biasanya kalau ada koma Sorry. kadang apositif, kadang kata keterangan. Tinggal kita lihat apa yang sudah ada di sini. Nah, According to. Oke. Keterangan kali Mas ya. keterangan. Iya. Mm-mm. Nah, According according to to the. itu preposisi kayak in add on lah, Bu. mm, Nah, berarti According. biar according to ini jadi keterangan ditambah apa di sini, Bu? em, Kata benda. Kata benda, betul sekali. Tapi di sini kan ada kata benda lagi nih, quantum mechanic. Nah, kata benda yang Mm-mm. kedua ini biar nggak double jadi subjek lagi, dijadikan Mm-mm. apa lagi, Bu? Kan kalimatnya udah berdiri. Iya, itu berdiri. Dijadikan kata. Keterangan lagi kan? mm, Ya, kalau kata benda mau dijadikan keterangan kan dikasih Keterangan. preposisi lagi kan? Iya. Nah, berarti yang mana, Bu? According to itu preposisi, masih belum jadi keterangan According karena to masih kurang the. kata benda belakangnya. Nah, terus quantum mekanik, kata benda lagi, biar nggak double subject, nanti jadikan keterangan juga. Gitu. Berarti mana, Bu, yang harus dijawab? Yang penting intinya di sini nggak boleh dikasih subjek lagi, nggak boleh diisi kata kerja lagi karena sudah berdiri. Kita hanya butuh aksesoris saja, keterangan aja. Mana yang harus dieliminasi, Bu, di sini? The related laws itu Kata benda. kata benda. Gak boleh Iya, ya. iya, Kata benda sama kata benda. iya The nanti jadi laws are dua kan. related. The laws are related sama Sama ini kata kata benda kerja. juga. Oh, related. R, ada Ya, R-nya ini kata kerja malah are nanti double dengan is-nya. iya. Terus mana lagi, Bu? The